Sebelum kita mulai pekan doa hari ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk berdoa bersama Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan bisa menyenangkan hati-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami. Biarlah kami dapat menerima berkat-Mu dan juga mendengarkan firman dan juga bisa melaksanakannya sepanjang hari. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang selalu ada di dalam hati kami dan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menyanyikan sebuah pujian. Kita mau buka hati kita mau katakan terima kasih Tuhan. Cek. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Saya
persilakan untuk pendoa pertama. Mari kita bersatu dan doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang baru lulus SMA atau SMK ya Tuhan, yang sedang mencari kuliah. Kiranya Tuhan membantu mereka ya Tuhan untuk menentukan pilihan mereka ya Tuhan, mulai dari universitasnya, lalu juga program studi yang mereka ambil ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang baru lulus kuliah yang ingin melanjutkan ke jenjang mencari pekerjaan ya Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka ya Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membuka hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita nyanyikan firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwa. Katakan firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Tuhan Ku pegang. hilanglah keraguanku Tuhan. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Bila hatiku rasa susah, padamu Aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Amanlah jiwa kami ya Allah,
karena firman-Mu yang melindungi kami, menerangi jalan kehidupan yang kami tempuh. Firman-Mu menguatkan kami, dan firman-Mu mengingatkan kami, agar kami tidak terperosok, tidak jatuh, tersandung, terjebak, dan terseret arus zaman. Kami mengucap syukur ya Allah, oleh karena firman-Mu benar dan amin, dan sejarah dunia ini telah menunjukkan tak ada satupun yang dapat menghancurkan firman Allah. Karenanya malam hari ini kami bersama-sama mengarahkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kami mohon ya Roh Kudus menuntun kami semua untuk memahami firman-Mu. Dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkenanlah ya Allah melayakkan dan memampukan hamba-Mu yang akan berkata-kata, menyampaikan perenungan akan firman Tuhan, agar di dalam serba keterbatasan dan kekurangannya, ia boleh dimampukan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, senang rasanya bisa berjumpa lagi secara onsite di ruang ibadah ini. Setelah pandemi membuat kita memaknai ulang persekutuan kita, ibadah kita lewat sarana virtual. Nah, di dalam sukacita itu malam ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan bagian Alkitab dari kitab Wahyu pada bagian pasal yang kedua, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat 11, dan dilanjutkan dengan Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13. Di dalam tema kita malam ini, setia dalam derita. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersahutan, saya membaca bagian ayat berangka genap. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun telah kaya dan beriman yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, dapat ia mendengar. Katakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bagian kedua kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13. Saya membacakan ayat berangka ganjil. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah menutup engkau bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Mu, dan engkau tidak menyangka apa-apa. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi,
tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Untuk bertekun menanti aku, maka aku pun akan mengiringi engkau pada hari keselamatan yang akan datang ke seluruh bumi, untuk mencobai mereka yang diam. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan pokok guru di dalam barang suci Allah, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak yang terkasih, judul perenungan kita malam ini yang disiapkan, diberikan kepada kita, buat saya pribadi terdengar ngeri-ngeri sedap ini. Setia dalam derita. Waduh. Indah untuk diucapkan, tetapi kira-kira untuk dilakukan bagaimana ya? Sulit. Ya, saya harus mengakui. Setia dalam kesenangan itu mudah. Ya. Setia dalam serba kecukupan, apalagi berlebihan, itu mudah. Tetapi setia dalam derita, wow, ini hal yang luar biasa. Tetapi ini yang menjadi kunci dari semua hal yang disebut keberhasilan, atau kejayaan, atau kegemilangan, atau yang dikatakan di dalam Wahyu tadi, mahkota. Saya mau buka dulu dengan cerita atlet bulu tangkis kita yang hari Jumat kemarin menyatakan secara resmi pensiun sebagai atlet. Saya membaca beritanya terharu gitu ya. Grecia Poli secara resmi sudah mengumumkan pensiun sebagai atlet bulu tangkis. Atlet kebanggaan Indonesia. Grecia Poli sebenarnya sudah ingin mengundurkan diri, ingin pensiun dari dunia bulu tangkis setelah Olimpiade London tahun 2012. Ya. Tetapi dia mengurungkan niatnya karena dia melihat belum ada pemain junior yang bisa menggantikan posisinya untuk tim bulu tangkis wanita Indonesia. Dan karena itu dia terus berlatih. Walaupun untuk pilihannya itu dia harus menunda pernikahan. Ya. Saya terharu terlebih ketika membaca bagaimana dia harus merelakan waktunya untuk keluarga, jadi banyak tersita. Sebab sejak umur 11 tahun dia sudah harus tinggal di asrama pelatnas, pemusatan latihan nasional. Jadi saya bayangkan kalau remaja lain lagi senang-senangnya main ke sana kemari gitu ya, keluar masuk mall, lalu pergi ke tempat-tempat yang diinginkan, kongko-kongko sama teman-teman. Nah, dia harus berlatih, tinggal di asrama. Ya, tentu bukan hal yang mudah. Penantiannya untuk pensiun sebagai atlet, kesungguhannya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai atlet, walaupun mengorbankan keinginan dan kepentingan pribadinya itu, akhirnya memang membuahkan hasil yang manis. Grecia Poli bersama Apriani Rahayu mencatat sejarah sebagai pasangan ganda putri pertama Indonesia yang meraih emas di Olimpiade, yaitu Olimpiade Tokyo 2020. Ibu bapak, kalau ditarik mundur lagi jauh ke belakang, Grecia Poli ini umur 2 tahun sudah jadi yatim. Ayahnya meninggal ketika ia
umur 2 tahun. Dan sejak itu mamanya bekerja keras untuk mendukung kehidupan Gracia Polii, untuk membesarkannya. Apalagi sang mama melihat anaknya ini memang punya keinginan kuat dalam hal bulu tangkis. Dan karena waktu itu di Sulawesi Utara nggak ada sekolah atau klub bulu tangkis yang bagus, adanya di Jakarta, ya dia boyong anaknya ke Jakarta. Supaya anak ini bisa mengembangkan dirinya dalam hal yang sangat diminatinya itu. Walaupun sang mama harus bekerja ekstra lagi, ekstra keras. Supaya bisa hidup di Jakarta, membiayai sekolah Gracia, dan sekaligus mendukung minatnya menjadi seorang atlet bulu tangkis yang baik. Dan Gracia berlatih dengan tekun, sehingga akhirnya dia bisa menjadi atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia, mengharumkan nama bangsa. Sekalipun ada banyak pengorbanan yang harus dia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang nampak dalam diri Graciani Polii ini bisa dikatakan sebagai kekuatan passion. Hal yang sangat dia cintai, tetapi juga sekaligus ada kegigihan di sana. Dia tidak cuma berbakat, tetapi dia punya passion yang kuat dalam bulu tangkis, dan dia mau melakukan hal yang ekstra keras. Berlatih dan mengorbankan kesenangan-kesenangan sesaat, walaupun dia berhak untuk itu tentu saja. Untuk bisa menikmati masa remajanya, masa mudanya, tetapi ia rela mengorbankan itu. Karena dia punya satu tujuan. Dan dia menyadari betul tujuan yang mulia. Lalu dia fokus pada tujuan itu dan berjuang untuk mencapai tujuan itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, 2 jemaat pada malam ini kita baca dari kitab Wahyu, Smyrna dan Philadelphia. Apa pentingnya 2 jemaat ini? Ini jemaat sudah jemaat masa lalu. Apa artinya buat jemaat Kristen di zaman ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kedua jemaat ini menjadi contoh dari jemaat-jemaat Kristen awal atau gereja mula-mula yang karena kegigihan, ketekunan, kesetiaan mereka, keberanian mereka untuk menantang bahaya maut dari pihak-pihak yang membenci gereja Tuhan, maka dari kedua jemaat ini tumbuh jemaat yang kemudian nanti akan menjadi kesaksian bagi banyak pihak, termasuk bagi penguasa Romawi yang juga gencar untuk menganiaya dan untuk menghabisi orang-orang yang percaya kepada Kristus, juga menjadi sebuah kesaksian yang tidak terbantahkan bagi orang-orang Yahudi yang tidak menyukai nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena pada waktunya, seperti dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi, bahwa Tuhan sendiri akan membawa orang-orang yang memusuhi mereka untuk datang ke hadapan mereka, ke hadapan orang-orang percaya di Philadelphia maupun di Smyrna, untuk akhirnya orang-orang ini mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mereka sembah sungguh mengasihi mereka, mengasihi jemaatnya ini. Kira-kira siapa orang-orang itu? Bapak Ibu, sejarah menunjukkan Kekaisaran Romawi yang sejak gereja mula-mula muncul, mereka ingin menghabisi orang-orang yang mengikut Kristus ini, justru akhirnya berbalik ya. Pada abad 3 Masehi justru Romawi yang akhirnya dikristenkan. Mulai dari Kaisar pertama Konstantin yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya setelah itu Kekaisaran Romawi menjadi Kekaisaran Kristen. Mereka yang dulu menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus akhirnya berbalik. Kenapa? Karena mereka melihat di dalam diri orang-orang yang mereka aniaya ini, mereka tindas ini, ternyata ada kekuatan luar biasa yang tidak hancur, tidak patah meskipun dihadapi dengan kekerasan. Sudah coba secara sistematis dihambat, nggak bisa juga dihambat.
Malah semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dan ini membuat penguasa Romawi jadi ketakutan sendiri. Mereka membayangkan kalau makin banyak rakyat di wilayah kekuasaan Romawi yang percaya kepada Yesus, wah ini bisa menjadi bahaya buat kita. Dan karena itu mereka gencar menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi akhirnya mereka harus mengakui, mereka tidak bisa menghancurkan gereja Tuhan ini. Malah akhirnya itu berbalik kepada mereka. Mereka sendiri menjadi percaya kepada Kristus. Dan kekaisaran yang pernah cukup lama ingin menghabisi gereja Tuhan, kekaisaran itu hanya berumur 1200 tahun. Tetapi gereja Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini masih berdiri. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, setia dalam derita. Kenapa orang-orang di Smyrna, orang-orang Kristen di Philadelphia, mereka bisa bertahan? Bukan buat diri mereka sendiri pasti. Kalau untuk kepentingan diri mereka sendiri, keamanan dan kenyamanan diri mereka sendiri, ya pasti mereka akan berpikir, ya sudahlah ngapain kita mengikuti Yesus sih. Kita tinggalkan saja, kita nggak usah menjadi bagian dari gereja Tuhan Yesus Kristus. Daripada kita dikejar-kejar terus, kita diancam untuk dibunuh, kita akan dimasukkan untuk diadu dengan singa, dengan para gladiator, ya sudah kita tinggalkan saja. Kita tanggalkan saja iman itu. Kan begitu ya. Kalau mereka hanya berpikir buat keamanan dan kenyamanan diri sendiri. Tapi mereka tidak berpikir tentang itu. Mereka fokus kepada tujuan yang mereka telah dengar disampaikan kepada mereka oleh para rasul Tuhan. Apa itu? Supaya seisi dunia ini diselamatkan. Supaya semua bangsa mendengar tentang Yesus Kristus. Mendengar tentang anugerah, rahmat, pengampunan Allah. Dan hidup di dalam kasih Allah. Karena mereka sudah lihat bagaimana masyarakat yang tidak hidup di dalam kasih Allah. Seperti apa hidup mereka. Dan mereka dulu mengalami kehidupan yang seperti itu. Hidup di luar kasih Allah. Bagaimana rasanya. Dan mereka tidak ingin kehidupan mereka, kehidupan orang-orang di sekitar mereka hancur karena mereka jauh dari kasih Allah. Dan mereka sudah merasakan bagaimana kedamaian, ketentraman yang mereka rasakan ketika mereka hidup di dalam kasih Allah. Ketika mereka percaya dan memberi hidup mereka dituntun oleh firman Allah. Walaupun secara fisik mereka susah ya. Dikejar-kejar, dianiaya, tetapi ada hal di dalam diri mereka, di dalam hati mereka yang memberi mereka ketentraman. Mereka bisa kuat menghadapi banyak kesusahan. Apa rahasianya? Itulah yang membuat mereka bertahan. Cinta kasih Allah. Itu yang membuat gereja, sejak gereja mula-mula dulu, tidak dapat dihancurkan. Dan terus berkembang, bertumbuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita juga punya kasih itu di dalam diri kita kan. Tuhan sudah beri. Tuhan sudah beri kasih itu ke dalam diri kita. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita berdoa kepada Sang Bapa. Dan kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Pandemi 2 tahun ini merupakan salah satu wujud dari kekuatan yang Tuhan beri itu. Kita tidak kehilangan persekutuan kita, walaupun diterjang oleh pandemi. Kita tidak kehilangan kerinduan kita untuk tetap menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun gerak kita terbatas. Tetapi kita tetap dapat melakukan sesuatu. Ini ibarat seperti Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, para orang tua yang pasti juga repot ya ketika membesarkan anak. Merawat, mendidik anak-anak.
mencukupi semua kebutuhan mereka, kan itu bukan hal yang ringan. Mendidik mereka supaya mereka hidup takut akan Tuhan bukan hal yang mudah. Banyak kesulitan dihadapi. Bahkan mungkin tangis air mata. Untuk membesarkan, membimbing anak-anak kita supaya hidup di jalan Tuhan. Tetapi karena Bapak Ibu fokus pada tujuan yang mulia itu, maka semua bentuk kesusahan, kesulitan yang dihadapi itu bisa dihadapi, dilewati kan. Karena tahu ada tujuan yang mulia. Dan itulah yang menguatkan kita. Termasuk hari ini ketika kita sebagai gereja Tuhan juga masih sering mendapatkan berbagai hal yang tidak menyenangkan dari sekitar kita. Kita bertahan bukan karena diri kita, tetapi karena kita tahu Allah punya maksud yang indah. Bukan cuma buat kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Supaya melalui kehadiran kita gereja Tuhan, orang-orang di sekitar kita, dunia ini mendapatkan berkat dari cinta kasih Allah. Kan itu keyakinan gereja, kan keyakinan kita. Bahwa kehadiran kita menjadi penyataan kasih Allah bagi dunia ini. Kita yang diutus ke tengah dunia untuk menyampaikan shalom, damai sejahtera dari Allah. Walaupun untuk itu kita mengalami banyak kesulitan. Kita dicurigai, bahkan mungkin kita dibenci. Tetapi kita tetap melakukannya karena kita tahu ada maksud dan tujuan yang mulia di sana. Bukan bagi kepentingan diri kita, tetapi justru untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi dunia ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, itulah yang membuat jemaat di Smyrna dan Philadelphia bertahan. Dalam derita mereka, dalam kesusahan mereka. Dan itulah yang membuat gereja Tuhan bertahan sampai hari ini. Ketika gereja masih berpegang pada panggilan itu, untuk menyampaikan kabar baik, damai sejahtera dari Tuhan bagi dunia ini, maka gereja akan mampu, sanggup untuk menghadapi berbagai kesulitan. Untuk tetap bertekun, setia, mengerjakan panggilan yang dari Tuhan itu. Karena waktu kita mengerjakannya, walaupun sulit, berat, ada kekuatan di dalam diri ini yang terus menggerakkan kita. Yang terus menguatkan kita. Yang terus menuntun dan memberi kepada kita pikiran-pikiran yang tercerahkan. Daya kreativitas supaya kita bisa tetap menyampaikan kasih Allah. Walaupun keadaannya, kondisinya serba sulit. Dan disitulah tuntunan Tuhan nyata. Disadari ataupun tidak. Disitulah tuntunan Allah bagi gerejanya. Saya ingin menutup dengan cerita singkat. Bagaimana sebuah persekutuan orang-orang percaya bisa membantu justru di dalam serba kekurangan mereka. Membantu pihak lain. Ibu bapak tentu masih ingat bencana alam, gempa dan likuifaksi di Sulawesi Tengah ya. Yang salah satu korbannya adalah gedung GPID Patmos yang terseret, bukan terseret arus ya, terseret tanah gitu ya, karena likuifaksi. Gedung gereja yang bagus sekali, hancur dalam waktu seketika. Umat Kristen di sana tentu sangat terpuruk, mental mereka jatuh. Mereka harus tinggal di pengungsian, melihat rumah mereka, ladang mereka, kandang ternak mereka habis tak bersisa. Gelap kehidupan terasa. Bagaimana bisa bertahan dalam iman percaya di tengah-tengah kondisi yang mengerikan bagi mereka? Nah Bapak Ibu, dalam kondisi yang seperti itu, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Justru mereka melihat banyak saudara yang datang dari jauh, dari luar pulau, yang membantu mereka.
Salah satunya GKI dengan Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Saudara yang datang dari jauh, mau menjumpai mereka di tempat bencana. Ketika mereka bisa menata lagi kehidupan mereka. Yang menjadi pergumulan adalah kapan kita bisa beribadah bersama. Sejak bencana itu mereka beribadah di bawah tenda terpal. Sangat tidak nyaman. Mereka mulai menata hidup mereka setelah bencana, tapi mereka rindu untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja di mana mereka mendapat penguatan untuk kembali berjuang, menata, membangun kehidupan mereka lagi. Dari mana dana untuk membangun gedung gereja? Untuk hidup mereka saja sudah susah. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, bukan dari jemaat-jemaat yang kaya raya, tetapi justru dari jemaat-jemaat yang terbilang biasa. Ada dana yang terkumpul yang dapat untuk membangun gedung gereja yang permanen. Dari jemaat-jemaat klasis Jakarta 1 yang mengkoordinir, jemaat-jemaat yang sering kami sendiri menyebut dengan jemaat sekeng Bapak Ibu. Karena memang pas-pasan gitu ya. Dengan jemaat-jemaat GKI Klasis Jakarta 2. Dengan berbagai upaya. Memberi dari bukan kelebihan tetapi dari kekurangan yang ada. Dan gedung itu dapat kembali dibangun. Mereka bisa beribadah lagi. Dan mereka mengakui bahwa campur tangan Tuhan itu melintas batas. Uluran tangan kasih Tuhan dinyatakan justru lewat saudara-saudara yang jauh dari mereka. Sama halnya jemaat Smyrna dan Philadelphia, jauh dari kita. Tetapi kita tidak menyadari kedua jemaat yang setia ini, meskipun mereka sangat menderita, terus bertekun. Jemaat ini yang dalam ketekunannya pada waktunya menjadi jalan masuk bagi pekabaran Injil ke benua Eropa. Sehingga banyak orang di benua Eropa menjadi percaya kepada Kristus. Dan pada waktunya orang-orang dari Eropa datang ke Nusantara ini untuk memberitakan Injil. Dan kita akhirnya mendengar Injil, mendapatkan kabar baik, dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu terjadi karena ada peran jemaat Philadelphia dan Smyrna. Yang kata Tuhan tadi, akulah kunci. Kalau aku sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau aku menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan lewat jemaat Smyrna Philadelphia, Tuhan membuka jalan. Injil diberitakan sampai ke Eropa. Dan pada waktunya dari Eropa Injil dibawa ke berbagai tempat. Termasuk ke negeri ini. Uluran tangan kasih Tuhan juga datang. Lewat jemaat-jemaat. Di tempat yang jauh. Di masa yang jauh dari kita. Tetapi kehadiran mereka di Smyrna dan Philadelphia tidak bisa dilepaskan. Dari keberadaan gereja Tuhan. Termasuk GKI Cipinang Elok. Termasuk GKI Rawamangun dan gereja-gereja lainnya di negeri ini. Kiranya kita tetap setia di dalam kesusahan, dalam derita, karena kita tahu apa yang menjadi tujuan yang mulia dari kehidupan kita di dalam iman percaya kita. Allah menguatkan dan Allah akan menuntun kita terus untuk berbuah-buah, mempersembahkan buah yang harum di hadapan Allah. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya Bapak Pendeta. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa jika Tuhan yang membuka jalan tidak ada yang bisa menutupnya, hingga kita bisa setia sama Tuhan walaupun apapun penderitaannya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk doa. Silakan pendoa kedua.
Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk dari setiap kami, anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kenaikan kelas dari sekolah ya Tuhan. Biarlah Kau yang pimpin dan berkati mereka di setiap pembelajarannya agar mereka dapat fokus dan paham Tuhan akan setiap materi yang diujikan. Dan biarlah tuntunan Tuhan yang ada pada mereka. Dan juga biarlah apapun setiap hasil yang mereka dapat merupakan hasil yang terbaik dari tangan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersatu berdoa untuk para orang tua Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan atau masalah tentang pembiayaan sekolah anak-anaknya. Biarlah Tuhan mohon bantu mereka, berikanlah mereka setiap kekuatan dari-Mu. Setiap penghiburan juga kesabaran, biarlah tangan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka dapat menanggungnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selesaikan dan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Gloria. Silakan. Terima kasih atas pujiannya Paduan Suara Gloria. Sekarang kita akan lanjutkan ke rangkaian doa ketiga. Saya persilakan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih untuk pekan doa pada malam hari ini. Kami bisa bersekutu ya Bapak, kami bisa belajar dan kami bisa dikuatkan dari firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini ya Bapak. Kami juga ingin berterima kasih ya Bapak untuk orang tua kami. Kami ingin berterima kasih untuk pasangan kami, untuk keluarga kami, untuk keluarga di GKI Cipinang Elok ini, serta teman-teman yang boleh hadir di kehidupan kami ya Bapak. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa ya Bapak untuk pemuda-pemudi, terkhususnya untuk pemuda-pemudi di GKI Cipinang Elok ini ya Bapak. Yang mungkin sedang bergumul mencari pekerjaan ya Bapak, atau yang bergumul dalam pekerjaan mereka yang tidak mudah. Tolong berikanlah kekuatan serta pengharapan agar muda-mudimu di GKI Cipinang Elok ini ya Bapak, tidak mudah menyerah pada tantangan yang mereka hadapi ya Bapak. Kami juga berdoa untuk muda-mudi yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidupnya ya Bapak. Tuhan yang membimbing usaha kami agar kami bisa bertemu dengan pasangan hidup kami yang sepadan dan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pasangan yang bisa saling mendukung dan membawa kami makin dekat dengan Tuhan. Berikanlah kami juga muda-mudimu ketenangan dan izinkan kami juga untuk menikmati proses yang boleh kami jalani dalam pencarian kami ya Bapak. Dan ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk muda-mudimu agar diberikan semangat pelayanan yang baru ya Bapak. Kami yang masih enggan ya Bapak, kami yang mungkin takut dan kami yang sudah mulai jenuh, serta kami juga yang mungkin punya kepahitan dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan perbarui lagi ya Bapak semangat pelayanan kami. Inilah doa kami ya Bapak yang jauh dari sempurna. Terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu dari PKJ 154, Setiakah Diriku Padamu. Semoga kita selalu mengingat bahwa cinta kasih Tuhan selalu ada dan melingkupi diri kita agar kita bisa setia pada Dia selalu. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentang, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Bait 2. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan. Kita nyanyikan bait ketiga sambil bangkit berdiri. Menapak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau ku turun apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Engkaulah hidupku, kebenaranku, Kaulah
Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Untuk berkat. Ibu bapak, saudari-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan memanggil kita untuk setia. Sebab Ia telah dan terus menyatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kita. Dia menuntun, membimbing, menopang, dan menguatkan kita melangkah menjalani kehidupan ini sebagai saksi-saksi Kristus. Dan Ia memperlengkapi kita dengan berkat-Nya. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan bagikanlah cinta kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, melengkapi, menguatkan, meneguhkan, serta mengokohkan kamu sekalian untuk senantiasa hidup di dalam pengharapan dalam iman kita. Dia Allah yang setia, yang senantiasa menjaga roh, jiwa, dan tubuhmu, agar senantiasa kudus dan tidak bercacat celah sampai pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.